kembali bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangannya, saya akan mengajak Anda untuk menyiapkan informasi terkait dengan pertemuan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan perwakilan supir angkot trayek Tanah Abang yang berlangsung selama 1 jam siang tadi, yang ternyata gagal membuahkan hasil bagi kedua belah pihak. Pembahasan pun akan kembali dilanjutkan pada Jumat 2 Februari 2018 mendatang pada pukul 2 siang. Pasca 3 kali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta dan kawasan Tanah Abang, akhirnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui perwakilan sopir angkot trayek Tanah Abang Rabu siang di ruang rapat pimpinan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Ratusan sopir angkot trayek Tanah Abang ini menuntut agar Jalan Jati Baru Raya dibuka kembali karena pasca dilakukan penataan kawasan Tanah Abang, pendapatan mereka menurun sebanyak 50%. Rapat yang berlangsung selama 1 jam ini digelar secara tertutup oleh awak media dan dihadiri Kasatpol PP DKI Jakarta, Kadishub DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Pusat, dan Kesbangpol. Sebanyak 12 orang perwakilan sopir angkot dari 3 trayek Tanah Abang ini mengaku belum puas dengan hasil pertemuan kali ini, karena belum ada solusi yang diterima terkait nasib sopir angkot yang pendapatannya menurun sebanyak 50% akibat penataan kawasan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jati Baru Raya sejak 22 Desember 2017 lalu. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta meminta waktu untuk menemukan solusi bagi kedua belah pihak. Dan pada Jumat 2 Februari 2018 mendatang, para sopir angkot trayek Tanah Abang ini akan kembali mendatangi Balai Kota sesuai janji pertemuan hari ini untuk mengkaji kembali penataan kawasan Tanah Abang. Kesimpulan kami dan Pak Gubernur nanti hari Jumat, karena ini belum ada titik temu. Ya, makanya saya bilang Pak Wakil Gubernur mintanya hari Jumat. Oke, hari Jumat. Nanti ini ada tim ini yang kita coba di mana sih enaknya gitu. Kalau ini kita geser bagaimana? Itu dia nanti hari Jumat aja. Kita nggak bisa memutuskan sekarang, enggak. Opsinya saya bilang hari Jumat. Karena kita ini perlu waktu. Dia kan perlu waktu dari jajaran ke bawahnya. Jadi kita menunggu hari Jumat aja. Oh enggak, saya bubarkan karena Pak Gubernur minta waktu hari Jumat. Kita juga. Sementara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andriansah mengatakan pihaknya masih akan mengkaji usulan para sopir angkot untuk diberi akses masuk melewati Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang. Sedangkan tuntutan pengemudi angkot yang meminta diberhentikannya bus Tanah Abang Explorer untuk sementara sudah dipenuhi. Katakan tadi, yang menjadi usulan dari para supir bukan dibuka lagi, tetapi para supir diberikan akses ke Tanah Abang, Tanah Abang lama. Karena pihak dari para supir juga sudah sepakat, kami tidak mengganggu penataan kaki lima, bukan gitu kan? Tidak mengganggu, tetapi kami diberikan akses masuk ke Tanah Abang. Jadi kami bisa melakukan aktivitas seperti semula, gitu ya. Pemprov DKI Jakarta bersama tim 12 akan merumuskan kembali penataan kawasan Tanah Abang untuk mencari solusi dari keresahan sopir angkot, yakni menurunnya pendapatan mereka agar segera teratasi. Igusti Ayu Sutrianingsih, Angga Hikmayandi, JAK TV. Oke, langsung saja mungkin Pak Sitorus ini tadi dikatakan sebenarnya tidak minta untuk dibuka begitu, tapi angkot tetap bisa akses masuk, berarti tetap ada PKL, ada angkot. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak Adi. Ya, jadi maksudnya supaya angkot itu bisa masuk melayani penumpang seperti semula, itu maksudnya. Mereka itu tidak keberatan walaupun di situ ada bus misalkan, tapi busnya itu jangan ketemu di situ gitu. Jalan, ini jalan. Jadi mereka bisa. Ini bis yang umum atau yang bis TJ Explorer tadi? Iya, itu. Jadi saya pikir sih memang ini harus ada pembenahan secara total ya. Kalau memang, tapi rencana ini yang kita belum pasti ya.
ini kan buat sementara ya. Tadi kan kita udah dengar bahwa memang nggak mungkin pedagang kaki lima ditaruh di jalanan kan, itu udah jelas kan gitu. Tapi hanya untuk sementara. Nah, untuk sementara ini apa? Jangka pendek ini apa yang kita harus sampai berapa lama pun juga belum tahu. Kita belum tahu. Mungkin Mas Viral paham untuk itu. Jadi kalau saya melihat di sini memang harus ada solusi yang benar-benar cepat untuk supaya jangan berlarut-larut pengemudi ini seperti ini. Pengemudi ini kalau memang dia tidak sesuai penghasilannya ataupun dia tidak ya inilah itu kan menyangkut perut gitu. Sumbu pendek lah. Sumbu pendek. Jadi kalau memang dia nggak mencukupi itu, tetap dia pasti ribut kan begitu. Baik, karena kan sementara ini kan Transjakarta Explorer diberhentikan begitu ya. Memang supir angkot merasa ada kenaikan untuk pendapatan mereka. Tapi kemudian ada juga penggunanya ini yang juga protes, loh kok ini Explorer kenapa dibentikan gitu, karena mungkin kalau logikanya ya para penumpang mungkin lebih enak naik Transjakarta Explorer nih yang udah ada AC gratis pula gitu, gimana Pak? Ya betul, makanya tadi kita bilang semuanya ini harus dibenahi sebenarnya, jangan ada yang dirugikan di sana. Kalau toh mereka tidak masuk ke sana, boleh masuk ke sana lagi, carikan jalan keluar, ya kan? Kita bisa rerouting kemana gitu. Kan kita bisa carikan untuk itu. Yang penting mereka itu bisa mencapai setoran, dapat setorannya, dapat uang ke rumah, itu aja sebenarnya. Terus kalau tidak ya dipikirkan lagi kira-kira apa yang kita harus ini kan gitu loh. Apakah memang itu dibuka jalan sama-sama dengan Transjakarta itu nanti kita dengar aja nanti. Saya juga belum tahu. Kasih dulu nih Pak Darmaning Tias, mungkinkah seperti itu terjadi? Rekayasa seperti apa sih yang bisa dilakukan di Tanah Abang ini? Ya, kalau mau menjawab kebutuhan angkot dan juga masyarakat, di situ justru harus menjadi area untuk uji coba OKO trip, gitu kan. Tadi keluhan para pengguna bis Explorer kan mereka gratis, hilang mereka kehilangan. Ya udah, kalau dengan OKO trip kan cukup membayar 5.000 untuk beberapa kali perjalanan gitu, selama 3 jam. Selama 3 jam ya. Jadi saya kira itu langkah yang lebih baik, tapi memang lalu konsekuensinya memang harus ada peremajaan angkutannya gitu loh. Lah saya kira ke depan ini berpikirnya karena angkutan itu harus diremajakan, memang harus ada skema pembiayaannya gitu loh. Artinya ketika mau meremajakan mengganti bis besar bis kecil dengan bis sedang, itu kan pasti ada budget gitu. Nah, itu harus pemerintah DKI perlu membuat skemanya bagaimana terutama untuk kreditnya dan sebagainya. Mungkin melalui Bank DKI itu bisa difasilitasi gitu. Jadi harus ada langkah ke sana gitu. Saya kira memang tidak bisa. Saya tambah dikit ya. Mungkin kalau untuk revitalisasi peremajaan ini jangka panjang barangkali ya. Ini nggak bisa cepat. Yang paling bisa cepat sebenarnya ya menjadi OKO trip. Tapi ya dihitung lah yang benar ininya ini. Supaya gitu. Tadi supaya mereka itu nggak protes ya. Supaya mereka itu mau gitu loh. Pasti mau, mereka pasti mau gitu. Di samping itu kan semua jadi happy di sana. Nggak ada yang ugal-ugalan, nggak ada yang tidak perlu ngetem lama karena tidak harus kejar setoran ya. Sebenarnya di sana. Ini yang kita dorong. Kemarin juga kita ketemu sama Wagub sebenarnya masalah ini. Memang kita itu Organda itu diminta supaya menggiring mereka itu ke OKO trip. Itu dipikirkan. Memang benar itu harus. Itu untuk jangka yang pendek ya. Jangka pendek. Ya memang mungkin ada bocoran ya memang jawabannya kita sepakat jadi forum ini ya. Harus ada integrasi moda transportasi. That's it lah. Hanya tinggal bagaimana fase ini dilakukan. Kalau kita bisa lihat contoh sukses ini adalah di kereta komuter lah. Kalau di kereta komuter ya kita sudah mulai merasakan lah Pak. Ini ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan dan saya pikir ini harus menjadi salah satu contoh bagaimana mengkonektivitaskan ini. Dan memang lead-nya ini harus Transjakarta. Lead-nya Transjakarta lalu moda transportasi yang lawan angkot KWK ini mengikuti. Menjadi feeder lah. Menjadi feeder karena kan juga ada PSO Pak ya. Untuk Transjakarta saya nggak tahu nilainya, mungkin sekarang hampir 3 triliun kalau nggak salah Pak ya. Nah ini kan PSO-nya ini kan sebenarnya bukan hanya direct kepada Transjakarta. Ini PSO-nya ini bisa masuk ke dalam program
OKO Trip ini. Problemnya Transjakartanya bisa berubah nggak kalau seperti sekarang ini yang teman-teman yang pada mau ikut OKO Trip? nggak mau ikut jadi feedernya susah sekali kan. Ya makanya ini kan. Makanya tadi saya bilang kalau sesuai sebenarnya pasti mereka mau. Kan gampang menghitungnya sebenarnya tadi itu kan. Kilometernya berapa? Kan kita tahu kan itu. Dikalikan berapa? Untuk pengemudi berapa? Kan bisa dihitung. Ya artinya kan gini sebenarnya kan Transjakarta di sisi lain kan harus ada PSO-nya Pak. Tapi di sisi lain juga Transjakarta sebenarnya sebagai BUMD ini juga harus juga menghasilkan profit. Nah sebenarnya profit dari Transjakarta ini bisa dari macam hal, dari iklan, dari mana ya. Kalau kita diskusi sebagai saya latar belakang pengusaha, ini kan sebenarnya dari kita semua di sini harus menyusun dan tadi menghitung menghitung berapa sih subsidi yang harus diberikan kepada pengemudi angkot dan lain sebagainya yang melalui perusahaan-perusahaan itu. Dan saya rasa ini bisa ada solusi lah, tidak bisa ada solusi dan kalau semuanya duduk bersama-sama dan kita tahu akar persoalannya udah tahu harus ada integrasi moda transportasi itu. Tapi bagaimana fase dan skemanya ini kan harus nggak bisa semua otot-ototan, tapi memang harus sama-sama dan tentunya kedepannya harus inline nih Pak sistem tiketing dan lain sebagainya misalnya antara misalnya komuter Transjakarta dan lain sebagainya sehingga benar-benar orang ini masyarakat DKI Jakarta ini juga terpacu untuk menggunakan transportasi publik. Kalau belum terintegrasi ya orang akhirnya masih pakai motor lagi, pakai gitu. Kira-kira gimana Pak? Sebenarnya ini tidak ada yang baru. Waktu masa Ahok ini semua sudah dilakukan. Ini semua sudah ditata, termasuk kerjasama dengan KWK jam sekian sampai jam sekian gratis. Itu sudah dihapus, Mas. Nah, alangkah baiknya kalau pengalaman berangkat dari pengalaman ini kita kaji kembali, kita perbaiki. Itu yang tadi saya maksud, yang terjadi adalah perbaikan gitu, penyempurnaan, bukan meniadakan. Akibatnya mulai dari nol. Nah, saya jadi ingat juga sebuah lagu. Mau dibawa kemana hubungan kita? Saya jadi bertanya, mau dibawa kemana Tanah Abang? Nah, tadi dari Pak Sitorus jelas tidak tahu arahnya mau kemana. Ini ditutup Jati Baru tidak tahu arah mau kemana gitu. Masyarakat juga tidak tahu apa arahnya mau kemana. Dan saya pun sebagai anggota DPRD tidak mengerti apa yang mau dituju dengan cara itu. Termasuk juga dengan konsep-konsep OKO Trip apa semuanya sampai dengan hari ini kita juga belum pernah mendapatkan penjelasan yang resmi. Belum pernah sama sekali. DP 0% apa semuanya kita sama sekali hanya dengar di ruang media. Tetapi kita belum mengetahui, belum pernah mendapatkan informasi yang utuh dari gubernur ataupun siapapun dari orang yang ditunjuk oleh gubernur untuk memberikan penjelasan itu. Nah, jadi itu saya pikir yang membuat kita ini menjadi heboh. Karena tidak tahu mau kemana arahnya. Jadi sosialisasi saya pikir mutlak harus dilakukan. Dan sekali lagi jangan melakukan try and error. Karena kita sudah punya pengalaman. Jadi tidak lagi try and error gitu ya. Karena sudah ada sebelumnya. Karena sudah ada. Baik, nanti akan ditanggapi, kita akan kembali usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.